warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru yang sudah hadir di tempat ini untuk berpartisipasi mendengarkan rencana tindak lanjut yang saya buat untuk tugas PKG PJK. Oke, rencana tindak lanjut ini bertemakan aktivitas kegiatan gerak beriramah, yaitu senam irama kelas 6 di sekolah SD Rengas Dengklok Utara 1. Oke, untuk latar belakangnya, PJOK adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang hakikatnya merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, dan emosional. Dalam pembelajaran senam irama merupakan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menyegarkan tubuh, sebab dalam senam irama atau senam ritmik merupakan gerakan senam yang dilakukan dengan irama, musik, atau latihan bebas yang dilakukan cara berirama. Senam irama merupakan jenis senam yang memiliki bermacam gerakan dan dilakukan seirama dengan musik yang mengiringinya. Senam ini bukan senam biasa ya, namun memiliki unsur-unsur yang harus dikuasai seperti keluasan, keseimbangan, ketepatan dengan irama, dan lain sebagainya. Dalam program ini peserta didik melakukan gerak senam. Program ini dibuat agar peserta didik dapat berkreasi dan berpartisipasi pada kegiatan aktivitas senam. Untuk tujuan program dari kegiatan senam irama ini yaitu yang pertama, mengeksplorasi kreativitas peserta didik dalam membuat dan melakukan gerak senam. Yang kedua, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam bidang IT. Yang ketiga, memberikan sarana pembelajaran terkait kegiatan senam untuk menyehatkan jiwa dan raga peserta didik kelas 6 SDN Rengas Dengklok Utara 1. Untuk capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ini, yang pertama, peserta didik dapat memberikan kreasi senam irama. Peserta didik mendapatkan keterampilan dalam menggunakan gadget atau IT untuk mengedit video dan musik. Dan yang ketiga, peserta didik terfasilitasi dalam pembelajaran program senam irama ini dan menjadi lebih sehat bagi jiwa maupun raganya. Oke, untuk struktur programnya, yang pertama merupakan kegiatan ini, rencana tindak lanjut ini merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, pembelajaran gerak yang dilakukan pada fase C, yaitu kelas 6 dengan jumlah peserta didik 55 peserta yang akan dibagi menjadi 11 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Oke, untuk yang ketiga, waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada setiap hari Sabtu karena pada pembelajaran olahraga kelas 6 dilaksanakan memang hari Sabtu ya. Durasinya 9 JP. Oke, 12 JP, no. 12 JP berarti 4 minggu ya. Dikali 3, satu pertemuan 3 kali 35 dikali 4 minggu gitu ya, jadi 12 JP. Tempat pelaksanaan di lapangan atau di ruang kelas ya, lanjut. Oke, untuk mitra dalam komunitas belajar, yang pertama, pelaksanaan kegiatan intrakurikuler ini akan diadakan setelah pertemuan terakhir
pada pembelajaran senam irama. Terus yang kedua, pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan selama 3 minggu. Jadi 3 minggu anak-anak latihan, terus 1 minggunya mereka menampilkan hasil kreasi senam irama yang mereka buat. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan yang akan berkolaborasi yaitu guru PJOK serta guru kelas yang memiliki keahlian dalam bidang seni. Jadi enggak cuma guru PJOK yang menilai mungkin ya. Saya paling minta bantuan kepada guru kelas untuk menilai juga anak-anak. Terus selanjutnya kapasitas yang sekolah yaitu ada aset manusia dan aset fisik. Aset manusia yang pertama ada kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Yang kedua, koordinasi kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, anggota merupakan semua guru atau staf membantu menjalannya kegiatan. Oke. Yang kedua, aset fisik yang pertama ada handphone, speaker, internet, dan proyektor. Yang kedua, pemanfaatan halaman sekolah ataupun ruang kelas. Selanjutnya, rencana evaluasi. Yang pertama, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil kreasi senam berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Yang keempat, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Jadi ini setelah dilakukan, jadi ada rencana evaluasi. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Yang pertama, antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian persiapan pembuatan senam irama. Itu pasti ya, karena pasti yang antusias itu peserta didik perempuan dibanding laki-laki. Jadi harus ekstra. Terus yang kedua, keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal hari efektif dalam kalender pendidikan. Yang ketiga, masalah cuaca untuk yang tidak menentu. Disiasati kegiatan di dalam kelas. Kalau misalkan hujan, berarti pelaksanaannya nggak di lapangan tapi di ruangan kelas. Oke, sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya? Jelas ibu-ibu, bapak? Apa ada yang mau menambahkan dalam rencana tindak lanjut saya, program saya? Boleh. Rencana evaluasi. Ya. Ya mungkin diobservasi dulu Pak. Kalau misalnya kegiatannya kurang lancar lah dibilangnya ya berarti kita harus memperbaiki lagi untuk tahun depan, pembelajaran tahun depannya gitu. Jadi untuk sekarang kita observasi dulu. Kalau misalnya aminnya gitu ya berjalan dengan lancar, berarti bisa dilanjutkan untuk tahun ke depannya. Kalau misalnya enggak, berarti harus ada evaluasi. Seperti itu. Ada lagi? Anak-anak jadi bikin musik, terus dia bikin gerakan. Jadi nanti mereka berkreativitas gitu. Nyari gerakannya, nyari musiknya yang menurut yang
energik gitu ya, gitu yang seiring gitu, seperti itu. Ada lagi? Untuk penilaiannya itu di situ kan tadi ada tentang guru PJOK aja, ada guru kelas. Apa aja tuh yang dinilainya? Mungkin yang dinilai seperti kan ini berkelompok ya, kekompakan itu pasti ya, kekompakan mungkin terus gerakan, terus apa lagi ya, iya, musik sama gerakan seirama banyak sih Bu. Ya kalau senam tuh kayak mungkin kalau mau yang bermodal gitu ya, kayak baju, kostum ya, kostum, sepatu kayak gitulah pasti ada. Tuh, itu aja sih kayaknya penilaian. Ada lagi? Itu kegiatan yang dimiliki sekolah apa ya? Aset mungkin ya, ya yang kita butuhkan untuk program ini yaitu aset manusia dengan aset fisik aja. Karena kalau aset dana tuh nggak ada ya finansial, karena ini kan masuknya ke pembelajaran gitu. Paling ya aset manusia dengan aset fisik yang kita fokuskan seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke.